Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Yudhiyendra Tanjung. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Optimasi Economic Dispatch 4 buah generator menggunakan metode Lagrange dan Kinetic Algorithm atau GA. Dengan saya sendiri Muhammad Fajar Yudhiyendra Tanjung dengan NIM 5222530003. Nah, latar belakang dan tujuan saya itu yang pertama, latar belakangnya distribusi daya antar unit pembangkit seringkali belum mencapai kondisi yang paling ekonomis. Yang kedua, peningkatan harga bahan bakar mendorong perlunya optimasi dalam biaya operasi pembangkit. Yang ketiga, variasi beban sistem yang terus berubah menuntut penerapan strategi unit komitmen yang lebih efektif. Yang keempat, biaya produksi listrik perlu ditekan tanpa melampaui batasan teknis dari setiap unit pembangkit. Yang kelima, diperlukan penentuan kombinasi dan pembagian beban yang paling efisien dari unit-unit yang beroperasi. Selanjutnya tujuannya itu adalah biaya bahan bakar mendominasi 60-70% biaya operasi pembangkit. Harga bahan bakar tinggi membuat operasi kurang ekonomis sehingga perlu diminimalkan. Yang tiga yaitu ekonomi dispatch bersifat kompleks karena fungsi biaya yang non-linear. Yang keempat, metode Lagrange dan GA digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Selanjutnya ini adalah pengembangan formulasi masalahnya. Yang pertama adalah objective function yang dapat kita lihat di sini, dan ini adalah batasannya atau constraint-nya. Yang selanjutnya data karakteristik unit, yang dimana saya menggunakan 4 buah generator, yang dimana P minimal sama P maksimalnya sama dengan fungsi biayanya yang berbeda. Oke, pemilihan metode optimasi. Yang pertama itu pendekatan deterministik atau metode Lagrange, yaitu didasarkan pada cabang ilmu matematika teknik. Yang kedua, keunggulannya adalah menyelesaikan masalah optimasi dengan kendala secara matematis, menghasilkan penyelesaian yang lebih tepat dan terstruktur. Yang kedua yaitu pendekatan non-deterministik atau genetika algorithm atau GA, yang dimana bersifat heuristik atau meta-heuristik menggunakan teknik probabilitas. Yang kedua yaitu GA unggul dalam menangani masalah optimasi yang kompleks dan non-linear dengan lebih fleksibel dan mampu mencari solusi global yang optimal. Nah, ini adalah flowchart dari metode Lagrange yang dapat kita lihat, yang dimana dari mulai sampai dengan selesai. Yang selanjutnya adalah metode genetik algorithm yang dapat kita lihat di sini juga, yang menggunakan ada di sini mutasi dengan mengubah nilai gen, apakah populasi baru telah didapat, dan sampai dengan selesai. Nah, ini adalah potongan dari listing program yang saya buat, dan di sebelah kiri adalah metode Lagrange, dan yang sebelah kanan adalah genetika algorithm listing program untuk MATLAB. Oke, baik, sebelum kita ke hasil dan pembahasan, saya akan menjelaskan listing program dari MATLAB yang saya bikin. Oke, yang pertama yaitu adalah listing program dari Lagrange terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada di sini adalah koefisien biaya yang sudah saya sebutkan tadi dalam PPT. Dan di sini adalah batas daya unit atau megawatt, yang dimana ada P minimal dan P maksimalnya yang dapat kita lihat di sini. Yaitu yang selanjutnya adalah di permintaan beban. Nah, ini di jam 10.30 yaitu P demand-nya itu di angka 2401 megawatt. Oke. Nah, di sini ada definisi fungsi dan tujuan. Ini tadi objective function-nya yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Selanjutnya kita akan kita run. Oke, di sini didapatkan grafiknya, di mana di iterasi pertama kita sudah dapat hasil yang optimal. Nah, di mana hasil optimalnya dapat kita lihat dari comment window di sini, yaitu di jam 10.30 tadi dengan demand atau permintaan bebannya di 2401 megawatt dengan hasil optimal atau metode Lagrange-nya yaitu di yang pembangkit pertama yaitu di 591 megawatt,
P2-nya di 591 MW juga, P3-nya 609 dan P4-nya di angka 610 MW. Total daya yang dihasilkan di 2401 dengan biaya total optimal di angka 1.093.308 rupiah per jam. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan juga di listing program genetika algorithm, yang dimana di sini juga ada koefisiensi biaya dari data yang saya sebutkan di PPT. Di sini ada batasan daya unit minimal dan maksimumnya. Di sini ada demand-nya di jam 10.30. Dan ini adalah objective function-nya. Oke, kita akan kita run. Nah, oke. Di sini kita mendapatkan grafik yang dimana di sebelah kiri adalah fitness value dan yang di bawah adalah generation. Nah, di sini di generasi kelima itu sudah mau hampir optimal dan benar-benar optimal di generasi ke-8. Makin tinggi generasi makin mendekati ke angka optimal yang kita cari, yang dimana dapat kita lihat dari command window-nya. Untuk GA sendiri, hasil optimal genetika algorithm yang dimana generator 1 yaitu di angka 551 MW, generator 2 501 MW juga, daya unit 3 di 609, daya unit 4 di 609 juga, dengan total daya yang dibangkitkan itu di 2401, dengan total biaya optimal di 193,307 rupiah. Oke, ini adalah hasil dan pembahasannya. Ini merupakan data awal dari keempat pembangkit yang disimulasikan, yang dimana di sini di datanya dimulai dari jam 10.30 sampai jam 11.30 malam. Dan ini adalah hasil dari Lagrange, yang dimana juga seperti data awal yang disimulasikan dari jam 10.30 sampai jam 11.30, yang dimana rata-ratanya yaitu di 1.078.064 rupiah. Selanjutnya yaitu hasil dari genetika algorithm, yang dimana sama juga disimulasikan dari jam 10.30 sampai jam 11.30 malam, yaitu yang dimana rata-ratanya yaitu di 1.080.090 rupiah. Nah, ini adalah hasil dari konvergensi dari kedua buah metode, yang dimana sebelah kiri adalah dari GA, yang dimana dari hasil grafiknya didapatkan dari generasi 5 sampai generasi ke-7 sudah mulai menunjukkan ke base fitness-nya. Nah, yang sebelah kanan hasil konvergensi dari Lagrange, yang dimana ketika iterasi pertama sudah mendapatkan hasil yang optimal yang didapatkan. Nah, inilah dia penghematan dari real atau data operasional dibandingkan dengan Lagrange dan GA, yang dimana Lagrange itu lebih hemat 7.416 rupiah per jam dan GA 5.390 per jam, lebih hemat dari data real atau data operasionalnya. Nah, kesimpulannya adalah ada potensi penghematan biaya operasional dibandingkan kondisi nyata PLTU berdasarkan hasil optimasi. Yang kedua, metode Lagrange memberikan biaya paling rendah, yaitu 1.078.064 rupiah per jam dengan penghematan 0,68%, karena mampu menemukan solusi optimal global untuk masalah ide standar.
Yang ketiga, genetic algorithm atau GA meskipun bersifat heuristik menghasilkan biaya hampir setara dengan Lagrange, yaitu di angka Rp1.080.090 per jam, sehingga tetap terbukti efektif. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.